Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong-Anong TV. Edisi kali ini, Tinta Pena menceritakan tentang beberapa kesultanan yang pernah eksis di Nusantara. Selamat menyaksikan. Kesultanan merupakan bentuk lain dari kerajaan yang bercorak Islam. Di Nusantara, tercatat ada beberapa kesultanan yang pernah muncul. Bahkan sampai pada saat ini, masih ada beberapa kesultanan yang masih eksis. Berikut adalah beberapa kesultanan yang pernah ada di Nusantara, yang menjadi bagian dari sejarah perkembangan Islam di masa lalu. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kesultanan Yogyakarta merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam yang terpecah menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kisah berdirinya kerajaan Mataram Islam diawali dengan pemberian daerah kekuasaan alas mentaok dari Kesultanan Pajang, yakni Sultan Hadiwijaya, terhadap Ki Ageng Pamanahan, yang merupakan hadiah karena keberhasilannya mengalahkan musuhnya, yaitu Aryo Penangsang. Kemudian pada tahun 1577, Ki Ageng Pamanahan membuat sebuah keraton di daerah Kota Gede, Yogyakarta, sebagai pusat pemerintahan hingga beliau wafat pada tahun 1584. Meskipun kesultanan tersebut secara resmi sudah menjadi bagian Republik Indonesia di tahun 1950, namun kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal para sultan dan juga rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga kini. Sebagian dari komplek keraton merupakan bagian dari museum yang juga menyimpan beragam jenis koleksi milik kesultanan, seperti replika pusaka keraton hingga gamelan. Kadipaten Pakualaman. Keraton Pakualaman sempat menjadi tempat tinggal resmi para pangeran Pakualaman sejak tahun 1813 sampai 1950. Awal berdirinya keraton ini yaitu saat Sultan Hamengkubuwono II bertemu dengan Letnan Gubernur Jenderal Raffles dan Crawford di pendopo keraton yang masih utuh pasca serangan Inggris. Dalam pertempuran itu, Raffles mengumumkan aneksasi Kedu dan sepertiga bagian wilayah timur mancanegara Yogyakarta sebagai pembayaran ganti rugi atas biaya operasi militer Inggris yang baru dilakukan, termasuk kekayaan keraton yang dijarah oleh tentara. Di samping itu, Raffles menyampaikan pengukuhan Notokusumo sebagai Pangeran Merdeka atau Pakualam I. Namun dalam hal tersebut, belum disertai tentang tanah jabatan Pakualam, karena kesulitan memetakan batas tanah yang akan diberikan dengan tanah milik Sultan. Alasan lainnya, sebagian besar tanah jabatan Pakualam sebelumnya terdapat di wilayah Kedu yang diambil alih oleh Inggris. Penunjukan Notokusumo sebagai Pakualam merupakan balas jasa Inggris atas ketidakberpihakannya dalam peristiwa penyerbuan ke keraton dan sebagai tanda persahabatan antara Raffles dan Notokusumo. Kesultanan Surakarta Hadiningrat. Surakarta atau Solo memiliki satu keraton yang jadi tempat tinggal atau istana resmi Kesunanan Surakarta yang nama lengkapnya adalah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, bangunan keraton didirikan oleh Susuhunan Pakubuwana II pada tahun 1744 sebagai pengganti dari Keraton Kertasura yang hancur akibat geger pecinan di tahun 1743. Setelah diresmikan dan istana kerajaan Mataram pun selesai dibangun, nama desa tersebut akhirnya diubah menjadi Surakarta Hadiningrat, di mana istana ini menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan kerajaan Mataram oleh Sunan Pakubuwono II kepada VOC di tahun 1749. Kadipaten Mangkunagaran. Kadipaten Mangkunagaran adalah sebuah kesultanan yang pernah berkuasa di wilayah Surakarta sejak tahun 1757 sampai 1946. Awal berdirinya keraton ini yaitu pada tanggal 17 Maret 1757, yaitu saat penandatanganan Perjanjian Salatiga
antara Sunan Pakubuwana III dengan Raden Mas Said bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I di Salatiga disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwono I dan VOC. Perjanjian Salatiga kemudian menandai berdirinya Mangkunegaran. Berdasarkan perjanjian tersebut, Mangkunegara I memerintah di wilayah Kedawung, Matesi, Hanggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Kadipaten Sumenep dibangun pada tahun 1781 dan pernah menjadi tempat kediaman resmi para adipati atau raja-raja serta sebagai tempat dalam menjalankan roda pemerintahan. Adapun Kerajaan Sumenep sendiri tergolong sebagai kerajaan kecil setingkat kadipaten kala itu. Hal ini karena wilayah Sumenep masih dikuasai oleh VOC, di mana istilah penyebutan keraton jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan Jawa saat itu merasa kurang tepat karena Keraton Sumenep mempunyai tingkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan bangunan keraton yang ada di Yogyakarta ataupun Surakarta. Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan Islam yang terletak di wilayah Banten, Jawa Barat. Kesultanan ini didirikan sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang dikenal sebagai pendirinya. Sebelum akhirnya, pada tahun 1525, Sultan Trenggono mengutus Nurullah atau Syarif Hidayatullah untuk menaklukkan kawasan Banten ini. Tidak hanya untuk memperluas wilayah Demak, tetapi Syarif Hidayatullah juga mempunyai misi untuk penyebaran agama Islam. Setelah Islam berkembang, wilayah Banten pada awalnya hanya sebuah kadipaten, bagian wilayah bagian Demak, hingga pada akhirnya menjadi suatu kesultanan setelah kerajaan Demak runtuh akibat kekalahan dari kerajaan Pajang. Kesultanan Kanoman Cirebon. Kesultanan Kanoman adalah salah satu bangunan dari Kesultanan Cirebon. Keraton Kanoman didirikan oleh Pangeran Muhammad Badriddin atau Pangeran Kertawijaya yang bergelar Sultan Anom I pada sekitar tahun 1678 Masehi. Keraton Kanoman masih berpegang teguh dengan adat istiadat dan pepakem. Di antaranya melaksanakan tradisi Grebeg Sawal seminggu setelah Idul Fitri dan berziarah ke makam leluhur Sunan Gunung Jati di Astana, Cirebon Utara. Peninggalan-peninggalan bersejarah di Keraton Kanoman erat kaitannya dengan syiar agama Islam yang giat dilakukan oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Kadipaten Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan pada tahun 721 Masehi oleh Prabu Tajimalela, keturunan dari Raja Wretikandayun dari Kerajaan Galuh di wilayah bekas Kerajaan Tambong Agung sebelum bernama Sumedang Larang. Kerajaan ini bernama Kerajaan Himbar Buwana. Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Kesultanan Kasepuhan Cirebon didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Muhammad Arifin II, cicit dari Sunan Gunung Jati, yang menggantikan tahta dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1506. Keraton Kasepuhan dulunya bernama Keraton Pakungwati. Sebutan Pakungwati sendiri berasal dari nama Ratu Dewi Pakungwati, binti Pangeran Cakrabuana, yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Kesultanan Kacirebonan Cirebon. Kesultanan Kacirebonan berlokasi di wilayah Kelurahan Pulasaren, Kecamatan Pekalipan, tepatnya 1 km sebelah barat daya dari Keraton Kasepuhan. Keraton ini dibangun pada tahun 1800 Masehi. Sama halnya dengan kerajaan yang lain, Kesultanan Kacirebonan masih melaksanakan tradisi dan upacara adat, yang salah satunya adalah upacara Panjang Jimat. Keraton Surosoan. Keraton Surosoan adalah sebuah keraton di Banten, Jawa Barat. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 Masehi pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Keraton Surosoan mengalami beberapa kali penghancuran. Kehancuran total yang pertama kali pada tahun 1680 Masehi. Kehancuran kedua kalinya, dan ini yang terparah, adalah pada tahun 1813 ketika Gubernur Jenderal Belanda yang bernama Herman Dendels memerintahkan penghancuran keraton. Keraton ini kemudian ditinggalkan penghuninya.
Demikian kisah tentang beberapa keraton yang pernah eksis di tanah Jawa. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Tetap bersama Anong Anong TV. Salam Maduluran.